Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu yang telah dibacakan ini. Kiranya Roh Kudus sendiri boleh menaungi dan menerangi hati nurani kami. Tuhan bersabda, berfirmanlah. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat sekalian. Bersyukur sekali hari ini kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang kita rasakan. Walaupun di tengah situasi yang masih sangat penuh pergumulan, saya katakan kita juga di kota Sydney dan sekitarnya sedang lockdown. Dan saya harapkan pelayanan-pelayanan rohani tetap dijalankan secara bijaksana dan penuh perhatian. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan khotbah yang bertepatan ini sebetulnya tanggal 4 atau minggu pertama ulang tahun gereja. Tapi seperti apa yang sudah disampaikan Penatua Handi tadi, kita tidak bisa menyelenggarakan karena situasi yang ada dan aturan-aturan yang harus kita ikuti dengan baik. Saudara sekalian, firman Tuhan ini berbicara tentang satu kisah yang sangat-sangat familiar sekali, sangat terkenal, saudara. Dari Yohanes 2 ayat 1 sampai ke 11. Yaitu berbicara tentang peristiwa di mana perkawinan di Kana, saudara. Kisah perkawinan di Kana ini saya angkat temanya adalah tanda mujizat pertama yang ada di dalam layar kita. Dan saudara perhatikan bahwa Alkisah perkawinan di Kana adalah sebuah kisah yang sangat menarik sekali, saudara. Ini biasanya sudah diceritakan mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada khotbah-khotbah, termasuk khotbah pemberkatan nikah, saudara. Nah, saudara-saudara, sewaktu saya pergi ke Israel mengunjungi kota Kana, saudara coba perhatikan layar ini, saudara, saya dapatkan dari beberapa teman-teman peserta yang mengirimkan foto waktu lampau. Saudara, kami mengadakan satu ibadah peneguhan nikah. Ini gerejanya, ini untuk memperingati peristiwa Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, yaitu di Kana, saudara. Nah, ini orang-orangnya yang ada di dalamnya, saudara-saudara. Kami juga melakukan peneguhan nikah. Ini angkatan yang baru saja sebelum pandemik dimulai, kami ada di sana dan kami pulang setelah itu beberapa minggu kita mengalami pandemik yang begitu dahsyat sekali di sekitar kita maupun juga di dunia pada umumnya. Saudara, ada beberapa angkatan sebelumnya, ini adalah 2 tahun sebelumnya, adalah angkatan dari pelayanan perjalanan tur rohani ke Israel, saudara. Kami ada di tempat yang sama juga di sana, saudara. Kalau saudara memperhatikan, saudara-saudara, ini adalah satu kisah sejarah yang kita lihat juga, kita saksikan dari Alkitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sebetulnya saudara-saudara, Yohanes di sini sebenarnya ingin memberikan pelajaran rohani apa bagi kita, saudara. Kalau saudara memperhatikan, saudara-saudara, Yohanes menggunakan satu istilah yaitu tanda untuk menyimpulkan apa yang disampaikan dari perikop yang kita baca ini, saudara. Yaitu tanda pertama. Yohanes menyusun Injil ini, saudara-saudara. Dari tanda ke tanda itu kita melihat begitu runtut sekali. Begitu sistematik. Dan saya melihat di sini, saudara-saudara, Yohanes satu-satunya rasul yang memasukkan peristiwa perkawinan di Kana di dalam Injil, saudara. Saudara sekalian, ayat yang ke-11 kalau kita memperhatikan Yohanes 2 ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana
yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa yang menarik ini saudara-saudara, peristiwa yang didahului, yaitu saudara mengingat khotbah yang lalu, saudara, itu kita berjumpa dengan percakapan Yesus dengan Natanael, saudara. Saudara-saudara, pertama kali Natanael datang kepada Yesus, pada saat itu ia mengenal Yesus. Sehingga pada waktu saat-saat di mana Yesus merespon bagaimana Natanael pada waktu berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata kepada Natanael bahwa sebelum Filipus memberitahukan, aku telah melihat kamu di bawah pohon ara. Natanael langsung terkejut dan mengaku bahwa saat itu dia berkata, engkau sungguh anak Allah. Kemudian Yesus berkata kepada Natanael, engkau menjadi percaya karena engkau melihat aku. Engkau melihat dan mendengar aku, melihat engkau di bawah pohon ara. Dan saat selanjutnya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu, dikatakan. Engkau akan melihat langit terbuka, akan melihat malaikat turun naik kepada anak manusia. Suatu gambaran di mana bahwa Natanael akan melihat Yesus sebagai pengantara manusia dan Allah. Natanael akan melihat Yesus sebagai juru selamat. Natanael pada waktu itu melihat satu kesaksian itu. Yesus berkata, apa yang kau lihat menjadi percaya itu belum sempurna, dikatakan. Natanael akan melihat, semakin melihat, mengenal Yesus, melihat siapakah Yesus, semakin engkau akan percaya. Dan inilah ungkapan Yesus kepada Natanael. Itu sebabnya saudara sekalian, Yohanes di dalam ayat yang ke-11 ini mencatat, tanda-tanda itulah Yesus menyatakan kemuliaannya kepada murid-muridnya dan percaya kepadanya. Artinya saudara-saudara, peristiwa Kana ini adalah menjadi bagian apa yang Yesus janjikan. Yesus janjikan kepada Natanael, saudara. Yesus janjikan kepada saudara dan saya, di mana pada waktu itu surga akan terbuka, malaikat akan turun naik, saat di mana itulah kemuliaan Yesus dinyatakan. Tanda inilah yang diberikan sampai pada puncaknya ketika Yesus naik ke Golgota. Ketika Yesus dipaku di atas kayu salib. Itulah puncak daripada tanda terakhir di mana Kristus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang disaksikan daripada Yohanes di Kana itu. Saudara. Peristiwa perkawinan yang kehabisan anggur. Saudara perhatikan ayat 1 sampai yang ketiga itu. Kalau sudah memperhatikan, Kana itu adalah daerah di Galilea yang tidak jauh tempatnya dari Nazaret, saudara. Nazaret adalah tempat kelahiran Yesus. Maka sangat dimungkinkan pasangan yang menikah ini adalah orang yang dekat dengan Maria, ibu Yesus. Sehingga tidak heran pada waktu itu Maria terlibat dalam acara pernikahan ini. Dia sibuk mempersiapkan dan membantu pesta perkawinan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perkawinan di zaman itu bukan hanya sekitar 1, 2, 3, 4 jam. Perkawinan pada zaman itu, tradisi hari itu saudara-saudara melakukan perkawinan itu berhari-hari sampai 7 hari. Di tengah-tengah masa itu kehabisan anggur. Dan bagi keluarga saudara-saudara ini merupakan satu peristiwa yang sangat memalukan. Apabila jamuan pesta yang menjadi simbol kebahagiaan dan sukacita, yaitu anggur itu sendiri, habis. Saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara, kemelut keluarga akan terjadi di sana. Konflik mungkin akan terjadi karena menurut tradisi pihak wanita berhak untuk menuntut pihak pria apabila hal ini terjadi. Karena akan membawa satu dampak daripada budaya mereka hari itu, yaitu malu. Saudara.
Saudara-saudara, anggur adalah satu jenis makanan yang harus ada di sebuah pesta dan tidak boleh tidak ada, karena ini adalah lambang sukacita. Anggur harus terus ada selama pesta itu berlangsung dan tidak boleh habis, saudara. Anggur yang dipakai pada pernikahan itu biasanya dicampur dengan air sehingga tidak mudah untuk mendatangkan kemabukan, sehingga mereka bisa minum terus-menerus, saudara. Tiba-tiba dikatakan di sana, anggur itu habis. Ini masalah besar. Mereka kehilangan sukacita. Pesta pernikahan mereka menjadi bahan celaan orang. Maka pada hari itu Maria datang kepada Yesus. Maria datang dan berkata, anggurnya habis. Maria datang pada Yesus karena kemungkinan besar memang Yesus sebagai anak yang selalu memperhatikan keluarga. Kemungkinan besar ayahnya Yusuf sudah meninggal hari itu. Sebagai seorang ibu mungkin bisa curhat dan mengatakan, Yesus, anggur habis. Dan Yesus memberikan respon. Pada saat itu dia berkata di bagian berikutnya, di ayat yang keempat sampai seterusnya. Saudara-saudara, di ayat yang keempat dikatakan pada waktu itu, saudara sekalian, yaitu ketika Yesus berkata, apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Kata saat yang belum tiba. Yesus memakai satu kata saat yang belum tiba. Saat apa, saudara sekalian? Saat yang bertuju dan menunjuk kepada penyaliban Kristus di atas kayu salib. Saat di mana Yesus akan pada waktu itu dibawa di atas Golgota, dibawa di atas kayu salib. Dan disitulah di saat Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini dia baru memperlihatkan sedikit demi sedikit tanda itu. Yesus berkata waktu puncak itu belum tiba. Saudaraku, namun Yesus juga merespon apa yang ada hari itu. Merespon kondisi, keadaan, situasi hari itu. Yesus melakukan sesuatu. Dia mengubah air menjadi anggur. Maria di sana mengatakan kepada pelayan, berbuatlah seperti apa yang dia katakan. Maria serahkan sepenuhnya kepada Yesus, otoritas itu penuh. Untuk melakukan apa yang ia akan lakukan. Apa yang akan diperbuat. Karena Maria percaya bahwa inilah Yesus yang mempunyai kuasa dan otoritas penuhnya. Bukan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh Yesus melakukan sesuatu. Di situ ada 6 tempayan tempat pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan. Yang dikatakan masing-masing isinya 3 buyung, saudara-saudara. Diperkirakan itu ukurannya kalau 3 buyung itu sekitar yaitu 500 sampai 750 liter. Tempayan-tempayan yang berisi air disediakan untuk pembasuhan sesuai dengan adat Yahudi, sesuai dengan hukum Taurat. Dan semua tempayan ini penuh diisi dengan air, kira-kira 750 liter. Kemudian disuruh dicedok dan dibawa kepada pemimpin pesta. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun dikatakan mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara-saudara, pemimpin pesta di ayat 9-10 dikatakan setelah pemimpin pesta itu mengecap air itu, saudara. Air itu menjadi anggur. Dan tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan itu yang mencedoknya air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Sesudah orang puas minum, barulah
anggur yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yohanes menutup kalimat itu dengan satu kalimat, yaitu sebagai tanda pertama dari tanda-tandanya yang kita lihat kenyataannya itu. Yaitu ayat yang ke-11 ini. Saudara, apa maksud daripada tanda-tanda itu, saudara? Berbicara tentang makna dan maksud atau arti tanda yang kita lihat ini, saudara-saudara. Saya ingin untuk merenungkan berkenaan dengan gereja Tuhan hari ini yang ada di tengah dunia, di dalam tengah situasi yang kita hadapi. Yang pertama, saudara-saudara, tanda yang dilakukan oleh Yesus di sini adalah di pesta perkawinan di Kana, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur. Air yang di dalam tempayan itu bukan tempayan yang biasa. Saudara-saudara, tempayan air itu adalah tempat pembasuhan sesuai dengan hukum Taurat. Di sini Yohanes khusus menyebutkan sebagai tanda bahwa ia sedang melakukan pembaharuan di dalam sistem hukum Yahudi yang lama. Tempayan tempat pembasuhan sekarang diisi dengan sesuatu yang baru, yang jauh lebih baik. Yesus mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Saudaraku sekalian, ketika kita merenungkan perikop ini, saudara-saudara, bukan suatu kebetulan Yohanes mencatat perihal Yesus berikutnya dikatakan menyucikan bait suci. Bait Allah yang dirancang oleh Allah untuk manusia berjumpa dengan Allah. Namun fungsi itu tidak berlaku dan tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Ketika itu, saudara-saudara, kisah itu dikatakan Yesus menegur bait suci itu. Yesus menegur dan menegur para pemimpin agama hari itu. Hati Allah adalah hati yang ingin menjangkau seluruh umatnya, saudara. Hati Allah adalah hati yang ingin datang kepada umatnya yang datang berbakti kepada Tuhan. Hati Allah adalah hati yang mencari orang-orang yang sungguh datang kepadanya. Tetapi bait suci hari itu, saudara, melihat cerita dan kisahnya tidak berjalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Pada waktu itulah Yesus membersihkan bait suci. Kita teringat satu perkataan firman Tuhan, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan diriku. Yaitu menghanguskan hati Yesus di sana. Yesus sangat mencintai rumah Allah. Yesus sangat mencintai bait Allah, yaitu umat Allah, umat yang dikasihi. Sehingga Yesus dikatakan dia rela mati di atas kayu salib. Allah rindu setiap orang datang dan berjumpa kepadanya untuk diselamatkan dan beribadah kepadanya. Ketika Yesus menyaksikan bait Allah yang tidak berfungsi sebagai tempat berjumpa dengan Allah, di sana diganti dengan Tuhan Yesus itulah yang datang memberikan tubuh dan darahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertanya, apakah kita sebagai gereja yang sungguh diperkenan oleh Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia? Pekerjaan-pekerjaan Allah dengan setia pada panggilannya. Untuk membawa manusia, orang datang kepada Allah dan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna yang kedua tanda ini adalah Yohanes satu-satunya penulis Injil yang mencatat bahwa tanda pertama dibuat oleh Yesus pada pesta perkawinan. Gambaran perkawinan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya, saudara. Di mana sebagai mempelai, saudara. Di dalam kitab Wahyu kita berjumpa pada waktu itu dikatakan perjumpaan Kristus dengan gereja, perjumpaan Kristus dengan jemaatnya itu seperti sebuah pesta perkawinan. Pesta kawin adalah sebuah janji bagi kita, di mana pada satu hari kelak kita berjumpa dengan Dia di meja perjamuan kawin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesta perjamuan kawin adalah sebuah janji bagi kita. Di mana pula kita satu hari kelak kita berjumpa dengan Dia di pesta perjamuan kawin.
Gereja sungguh mempelai Kristus yang dilindungi oleh Kristus. Kita bisa melihat Yesus sangat peduli dalam peristiwa pernikahan hari itu. Dia hadir dengan sukacita memberkati pergumulan-pergumulan yang ada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir khotbah ini, saudara, marilah kita merenungkan dari makna tanda yang pertama ini. Yesus sangat peduli kepada gerejanya. Dia sangat sayang kepada umatnya, saudara. Dia sungguh memberkatinya. Dia memperhatikannya, saudara-saudara. Jumlah anggur yang ada hari itu berlimpah, saudara. 750 liter itu sangat banyak, saudara. Tuhan Yesus begitu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Kisah ini menunjukkan bahwa Yesus memberkati dan peduli apa yang dibutuhkan kita hari ini, saudara. Mungkin itu masalah-masalah kita hari ini, saudara. Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah negara, pemerintah kita, saudara. Saya melihat di Indonesia, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ketika saya bergabung berdoa dengan saudara-saudara di tanah air dalam doa bagi bangsa. Banyak hal-hal yang masuk di dalam pergumulan doa-doa hari itu, saudara. Pergumulan ini pun Tuhan tahu, saudara-saudara. Ada di antara pergumulan orang-orang yang sakit terpapar dengan COVID-19. Ada pergumulan hari itu, saudara-saudara, rumah sakit tidak ada tempat lagi, tempat untuk perawatan. Ada pergumulan, saudara-saudara, di tengah-tengah kedukaan yang besar, saudara. Suami ditinggalkan istri, istri ditinggalkan suami. Ada anak meninggalkan orang tua. Saudara-saudara, pergumulan kedukaan ini, saya yakin dengan apa yang kita saksikan hari ini dalam firman Tuhan, Yesus sangat peduli. Dia peduli terhadap kita hari ini, saudara. Di dalam gereja Tuhan, di dalam pelayanan yang ada. Dia peduli terhadap studi saudara-saudara yang masih sekolah. Khususnya bagi anak-anak SMA yang hari ini akan menghadapi HSC. Saya tahu pergumulan ini mungkin membawa satu pergumulan tersendiri sebagai orang tua. Tapi ingatlah, Yesus peduli. Dia tidak akan diam. Dia peduli terhadap masalah keluarga, saudara. Kalau ada keluarga yang hari ini sedang goncang dan mengalami masalah yang begitu kritis, saudara, datanglah kepada Yesus. Dia peduli. Sepanjang Alkitab kita dapat menyaksikan bahwa Yesus itu murah hati. Di dalam Ia memberikan sesuatu yang indah waktu ke waktu. Dia memberikan indah pada waktunya, tetapi juga Ia mau memurnikan kita seindah Dia yang kehendaki, saudara. Ia memberikan hidup pada kita. Bahkan pada puncaknya tanda itu saya katakan Ia memberikan tubuh dan darahnya kepada siapa? Kepada orang berdosa, saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi sedemikian rupa. Dan saya percaya sampai hari ini Yesus masih sama. Mari kita datang pada Dia. Tuhan peduli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat tanda yang dibuat Yesus. Dan kita memandang pada tanda yang terakhir, yang puncaknya ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Ketika Yesus Kristus ada di Bukit Golgota, Yesus tidak terbantahkan lagi. Dia mengasihi saudara dan saya. Mengasihi gereja. Mengasihi umat Allah. Mengasihi apa yang sedang terjadi hari ini. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan iman kita. Selamat berkarya. Selamat mengikuti perjalanan hari-hari di depan. IPC sebagai keluarga besar 33 tahun. Selamat. Tuhan memberkati. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Saudaraku, mari kita tutup dengan lagu pujian yang terakhir. Setelah itu kita akan berdoa dan menyelesaikan ibadah ini. Amin.